Saya Rizwana sebagai pemateri. Saya Rizka Melia sebagai pemateri. Saya Ahmadi sebagai pemateri. 1. Peradaban Cina. Cina merupakan salah satu bangsa di Asia yang menjadi pusat peradaban kuno. Bagaimana cara perkembangan peradaban Cina? Pada zaman Cina kuno, Cina dikenal sebagai Congkou atau negara tengah, karena bangsa Cina yang meyakini bahwa negerinya terletak di tengah-tengah dunia. Wilayah Cina memiliki 2 sungai. Huanghe mengaliri Cina Utara, sedangkan Sungai Yangtze mengaliri di Cina Tengah. Peradaban Cina kuno pertama kali berkembang di tepi Sungai Huanghe sekira tahun 2700 sebelum Masehi. Kerajaan pertama yang diperintah oleh dinasti Hisa. Menurut tradisi Cina, Kaisar Huangdi atau Kaisar Kuning adalah kaisar pertama yang memerintah Cina. Pada masa pemerintahan dinasti Hisa, bangsa Cina mengembangkan budaya perunggu, membangun tanggul penahan banjir dan saluran irigasi pertanian. A. Kondisi lingkungan. Secara umum, wilayah Cina terbagi atas 3 bagian, yaitu Cina Utara, Cina Tengah, dan Cina Selatan. Di Cina Utara mengaliri Sungai Huanghe yang dikenal sebagai Sungai Kuning karena air yang mengalir di sungai tersebut berwarna kuning. Sungai Huanghe mengandung banyak lumpur yang berasal dari debu gurun Gobi. Saat musim hujan, Sungai Huanghe, kondisi ini menyebabkan lembah sungai cocok untuk pertanian. Wilayah Cina Tengah dialiri Sungai Yangtze yang terlebih dahulu di pegunungan Quanlun dan bermuara di lautan Cina Timur. Lembah Sungai Yangtze merupakan pusat pertanian di tengah Cina. Oleh karena itu, di sekitar sungai ini ditemukan banyak kota kuno. Sementara itu, wilayah Cina Selatan merupakan daerah penghasil barang-barang tambang seperti timah, tambang, dan perunggu. B. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Pemerintahan pertama di Cina adalah dinasti Hasia. Meskipun sudah memiliki peradaban yang tinggi, bangsa Cina pada masa dinasti Hasia belum mengenal tulisan. Menurut bukti-bukti sejarah, dinasti pertama di Cina adalah dinasti Shang. Dinasti Shang didirikan oleh Kaisar Tang pada tahun 1523 sebelum Masehi. Kaisar-kaisar dari dinasti Shang memerintah Cina sebagai Raja Imam atau Priest King dan membagi kekuasaannya menjadi 30 wilayah yang diperintah oleh raja-raja bawahan. Pada masa dinasti ini, Munali mengembangkan tulisan bergambar yang setiap hurufnya mewakili sebuah kata. Setelah dinasti Shang, dinasti yang berkuasa di Cina adalah dinasti Qin. Dinasti Qin didirikan oleh Xin Huangdi pada tahun 221 sebelum Masehi. Kaisar Shi Huangdi menyatukan Cina dalam waktu 10 tahun. Ia menghapus sistem feodalisme di Cina dan menyusun ulang pemerintah dengan menerapkan sistem pemerintah terpusat yang kuat. Ia menciptakan berbagai undang-undang dan standarisasi tulisan Cina. Selanjutnya, Cina dikuasai oleh dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang warga biasa yang populer karena berhasil melonggarkan peraturan ketat, mengurangi pajak, dan disukai oleh rakyat. Liu Bang menghidupkan kembali ajaran Konfutsi yang sebelumnya dilarang pada zaman Shi Huangdi. Pada masa dinasti Han, kemakmuran, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan bangsa Cina berkembang pesat. Selain memperluas wilayah, kekuasaan dinasti Han menjalin hubungan perdagangan dengan Fadia. Hubungan dagang inilah yang menyebabkan terjadinya percampuran kebudayaan. C. Kehidupan ekonomi. Kaisar Cina yang berasal dari dinasti Han membangun jalur sutra yang menghubungkan rute perdagangan Cina Romawi. Disebut jalur sutra karena komoditas utama yang diperdagangkan bangsa Cina adalah kain sutra. Keberadaan kain sutra
mampu meningkatkan kegiatan perdagangan internasional. D. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan secara sosial. Masyarakat Cina hidup dalam sistem feodalisme. Sementara itu, rakyat sebagai klientel harus patuh dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh kaisar. Masyarakat Cina sangat menghormati dan memuja leluhur mereka. Biasanya makam leluhur dibangun di tempat yang tinggi dan subur. Bangsa Cina juga percaya kepada dewa-dewa alam seperti dewa langit, bumi, dewa tertinggi yang dipuja bangsa Cina adalah dewa Shangti. Pencapaian ilmu dan teknologi. Pencapaian ilmu dan teknologi bangsa Cina memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Semula tulisan tersebut berbentuk gambar yang menunjukkan lambang dari suatu kata. F. Pengaruh peradaban Cina. Cina merupakan salah satu pusat peradaban dunia kuno yang memberikan banyak sumbangan bagi kemajuan pengetahuan dan teknologi. Hingga saat ini hasil-hasil peradaban Cina kuno masih terus digunakan dalam kehidupan manusia masa kini. Peradaban hasil kebudayaan Cina kuno yang masih digunakan oleh manusia hingga saat ini sebagai berikut. 1. Aksara Cina. Saat ini aksara Cina digunakan oleh banyak negara dan bangsa dalam budaya tulisan menulis. Beberapa negara yang mengadopsi aksara Cina antara lain Jepang, Korea, dan Vietnam. 2. Kain sutra. Bangsa Cina merupakan penemu kain sutra. Sejak dahulu kain sutra sudah menjadi salah satu komoditas perdagangan utama dari Cina. Saat ini pun kain sutra masih menjadi simbol status bagi kalangan. 3. Kertas. Bangsa Cina merupakan penemu kertas. Saat ini teknologi kertas telah digunakan oleh masyarakat dunia untuk berbagai keperluan seperti media tulis, pembungkus makanan, penulis jendela, dan pelapis dinding. 4. Filsafat Cina. 5. Kitab seni perang Sun Tzu. 6. Bubuk mesiu. Akibat penemuan tersebut, manusia dapat mengembangkan senjata api, meriam, dan bom. Sekian presentasi dari kami akhiri.